Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Para sahabatku, saudaraku di mana saja berada, jumpa lagi bersama saya Ragam Tani 07. Di sore hari ini saya akan mengajak kepada sahabatku, saudaraku untuk berbagi tips tentunya dalam pembudidayaan bangkuang. Di hadapan saya ini adalah tanaman bangkuang. Kebenaran bangkuang ini di lokasi Kecamatan Marga 3, Kabupaten Lampung Timur. Tentunya yang punya lahan ini adalah tetangga kami. Tentunya kami dari Ragam Tani 07 berkoordinasi dengan beliau. Pas kebenaran juga beliau adalah selaku Ketua HKTI Lampung Timur, Bapak Insinyur Arman AR. Beliau mengatakan, sekali lagi beliau mengatakan, yang utama dan yang paling utama, dia mengatakan kepada saya, untuk penanaman bangkuang, pertama yang harus kita perhatikan adalah tanah. Kenapa dia bilang mengharuskan tanah? Apapun tumbuhannya, apapun tanamannya, utamakan tanah. Pertama, beliau berkata kepada kami dari Ragam Tani 07, satu, tanah. Dan yang kedua, dalam pengolahan tanah itu diutamakan penggulutan. Seperti ini. Setelah dari penggulutan, beliau mengatakan disiram dengan pupuk kompos, dan dia tidak menganjurkan memakai pupuk kimia. Pupuk kompos seperti kotoran hewan, baik dia kotoran ayam, kambing ataupun sapi. Nah, kebenaran di hadapan saya ini bangkuang milik beliau memakai kotoran sapi. Yang mana kotoran sapi ini sudah difermentasikan dan sudah diaduk dengan kapur dolamit. Setelah penataan tanah, beliau berkata, setelah penggulutan baru disebarkan, disiramkan ke gulutan ini. Setelah dari sebaran di guluk ini dicangkul ulang, baik secara manual ataupun pakai alat mesin. Nah, kebenaran ini secara manual, anak buahnya yang bekerja. Setelah dari itu, ini beliau sekali lagi mengatakan didiamkan sekitar 8 ataupun 10 hari. Kenapa dibilang didiamkan 8 sampai 10 hari? Tentunya agar supaya tanah ataupun tanah yang dicampur dengan kotoran sapi yang sudah difermentasikan beserta kapur dolamit bisa kering dan terjemur. Artinya dalam proses penanaman bangkuang beliau menganjurkan begitu, agar supaya kita tidak akan gagal panen. Para sahabatku, saudaraku di mana saja berada, khususnya petani bangkuang di seluruh Nusantara, hasil koordinasi kami dengan Bapak Arman, setelah dari yang saya omongkan tadi, setelah dari penjemuran sampai 8 sampai 10 hari, lalu kita tanam. Tanam jaraknya 20 cm seperti ini. Nah, 20 cm. Nah, 20 cm. Kenapa beliau mengatakan 20 cm? Terutama
dalam perkembangan bangkuang ini cepat. Seperti tanaman bangkuang di hadapan saya ini milik Pak Arman selaku Ketua KT Lampung Timur. Ini baru umur 25 hari. 25 hari. Alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan, hijau. Beliau berkata baru sekali ini dia artinya membudidayakan bangkuang karena dia tidak pernah menanam bangkuang, dan hasilnya alhamdulillah sangat signifikan. Persahabatku, saudaraku, yang pertama jarak penanaman tadi 20 cm. Nah, kebenaran di hadapan saya ini bangkuang milik Pak Arman ini sudah umur 25 hari, sudah mendekati 1 bulan. Ini pun belum pernah, sekali lagi belum pernah dipupuk dengan kimia. Dia masih mengandalkan asupan dari pupuk kompos yang sudah difermentasikan. Dan dia pun tidak sangat menganjurkan, usahakan jangan sampai memakai kimia, terutama pupuk. Dan yang kedua, dalam penyemprotan ataupun perawatan, dia selalu memakai dengan obat fungisida. Itu pun tidak terlalu banyak. Obat fungisida yang bernama Detan. Dalam satu tank isi 14-16 liter, itu dia memakai hanya 1,5 sendok. Kenapa? Agar supaya tidak terlalu banyak dengan kimia-kimia, dan disemprotkan dengan merata oleh rekannya. Ini baru 1 kali semprotan selama 25 hari. Alhamdulillah hasilnya sangat bagus. Dan yang ketiga, setelah umur 1 bulan ataupun 1,5 bulan sampai 1,5 bulan, ini sudah mulai mengeluarkan pucuknya seperti solor seperti ini. Setelah pucuknya panjang, umur 1,5 bulan ataupun 1 bulan ataupun 1,5 bulan, ini mulai kita gunting, kita buangkan, kata beliau, tentunya agar supaya dalam pengisian bangkuang ini, isinya bangkuang ini maksud kami, bisa besar dan pertumbuhannya sangat cepat. Itu pun dalam pengguntingan ini, dalam usia 1 bulan sampai 1,5 bulan. Setelah itu pengguntingan yang kedua per bulan, tiap bulan kita gunting solornya, beliau berkata. Setelah itu perawatan. Kenapa dikasihnya siring seperti ini? Agar supaya kita jalannya mudah dalam perawatannya, baik dia kita pembersihan gulmanya sangat mudah. Demikian para sahabatku, saudaraku, hasil kami dari Ragam Tani 07 berkoordinasi dengan Pak Arman selaku Ketua KT Lampung Timur. Kebenaran dia mengembangkan ataupun membudidayakan bangkuang. Pertama, bangkuang ini sangat prospek ke depan cerah dan kegunaannya sangat banyak. Satu, bisa kita konsumsi, dan yang kedua bisa kita buat rujak, maksud kami buat rujak. Yang ketiga kita buat kosmetik untuk kecantikan para wanita. Jadi sangat banyak sekali manfaatnya. Semoga tip ini bisa bermanfaat, dan pada rekanku, para sahabatku bisa menginspirasi untuk membudidayakan bangkuang. Demikian, terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.